Kita semua setuju kan kalau pertanian itu penting banget buat Indonesia. Tapi ada satu pertanyaan besar. Gimana caranya bikin pertanian itu kelihatan keren lagi di mata anak muda? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah ide yang luar biasa, yaitu sekolah tani modern. Bisa jadi inilah cetak biru untuk masa depan pertanian kita. Coba deh, pernah kepikiran nggak kemana ya perginya para petani muda kita? Sektor ini kan vital banget, tapi kok kayaknya makin sepi peminat dari generasi baru. Ini masalah serius, dan kita akan coba cari tahu solusinya bareng-bareng. Oke, sebelum kita bahas solusinya, penting banget buat kita ngerti dulu akar masalahnya. Yuk, kita lihat dulu tantangan terbesar yang lagi dihadapi dunia pertanian kita sekarang, dan kenapa kita butuh perubahan yang bisa dibilang radikal. Nah, ini dia nih persimpangannya. Di satu sisi, kita punya gambaran pertanian yang, jujur aja, identik dengan kerja keras, panas-panasan, dan hasilnya gitu-gitu aja. Tapi di sisi lain, ada sebuah peluang emas. Pertanian yang modern, canggih pakai teknologi, ramah lingkungan, dan pastinya menguntungkan. Tugas kita adalah menjembatani kesenjangan ini. Terus gimana caranya? Nah, disinilah muncul sebuah konsep yang sangat inovatif, sekolah tani modern. Dan ini bukan sekedar sekolah biasa loh. Ini adalah sebuah ekosistem yang dirancang dari nol untuk menjawab tantangan tadi. Jadi, apa sih sebenarnya sekolah tani modern itu? Eits, buang jauh-jauh bayangan sekolah pertanian yang kaku dan membosankan. Anggap aja ini sebagai sebuah inkubator startup di bidang agrikultur. Tempat di mana para agripreneur atau pengusaha tani profesional dilahirkan. Mereka yang mandiri dan melek teknologi. Dan tujuannya itu bukan cuma wacana loh, ini benar-benar konkret. Mereka mau fokus menanam melon kualitas premium, membangun sistem zero waste yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan, sampai melatih soal teknologi digital dan cara jualan. Intinya, ini bukan lagi soal cara menanam, tapi cara membangun bisnis tani dari A sampai Z. Punya visi keren itu satu hal, tapi eksekusinya gimana? Nah, tenang aja, semuanya udah dipetakan dengan rapi dalam sebuah rencana 3 tahun yang sangat jelas. Mulai dari membangun fondasi sampai siap menembus pasar global. Rencananya dibagi jadi 3 tahap yang masuk akal. Tahun pertama itu soal fondasi, bangun semuanya dari nol. Tahun kedua, saatnya integrasi, di mana semua sistem mulai disambungin biar saling menguntungkan. Dan puncaknya di tahun ketiga, ekspansi besar-besaran, kejar sertifikasi, dan targetnya adalah mandiri secara finansial. Logis kan? Di tahun pertama aja, mereka udah langsung tancap gas. Lihat deh, bukan cuma bangun greenhouse biasa, tapi langsung pasang irigasi otomatis yang dikontrol pakai teknologi IoT. Canggih. Dan yang paling penting, mereka langsung rekrut dan latih angkatan pertama yang isinya 10-20 anak muda, para pionir. Nah, di tahun kedua ini sihirnya mulai kelihatan. Di sini konsep pertanian terpadu itu jadi kenyataan. Limbah dari kandang ternak diolah jadi pupuk super buat melon premium mereka. Fokusnya juga mulai geser dari sekedar produksi jadi mikirin bisnis. Mulai belajar soal branding, pemasaran, bahkan sampai bikin koperasi biar makin kuat bareng-bareng. Tahun ketiga adalah waktunya unjuk gigi di pasar. Targetnya nggak main-main, pasar retail modern dan ekspor. Makanya mereka harus dapat sertifikasi Good Agricultural Practices atau GAP. Ini semacam paspor yang membuktikan produk mereka itu berkualitas tinggi dan aman. Ini jadi bukti kalau model pertanian mereka nggak cuma keren, tapi juga sangat menghasilkan. Oke, sekarang kita bakal bedah jantungnya dari model ini. Inilah yang bikin dia beda dan benar-benar modern. Ekosistem pertanian tanpa limbah atau zero waste. Begini cara kerjanya. Simple banget, semuanya dimulai dari sesuatu yang biasanya kita anggap masalah, kotor, dan bau. Ya, limbah dari peternakan. Tapi di sini, kata limbah itu nggak ada. Kotoran ternak ini justru harta karun, diolah jadi pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya nutrisi. Dan pupuk super inilah yang kemudian dipakai buat ngasih makan melon-melon premium di dalam greenhouse. Sempurna kan? Sebuah siklus tertutup di mana nggak ada satu hal pun yang terbuang. Semuanya jadi duit. Pasti ada yang bertanya, butuh dana berapa buat mewujudkan mimpi sekeren ini? Total investasinya sekitar 850 juta rupiah. Mungkin kedengarannya besar, tapi penting untuk melihat angka ini bukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan pertanian Indonesia. Terus uang sebanyak itu dipakai buat apa aja? Coba kita lihat. Hampir setengahnya, 47%, itu buat membangun fondasinya. Infrastruktur fisik seperti greenhouse dan lain-lain. Sisanya dibagi secara cerdas.
Ada buat pelatihan, operasional, dan yang nggak kalah penting, buat teknologi dan pemasaran. Komplit! Pada akhirnya, semua bangunan megah, teknologi canggih, dan uang yang diinvestasikan ini cuma punya satu tujuan akhir yang mulia, memperdayakan manusianya. Mari kita lihat lagi, siapa sih sebenarnya yang jadi target utama dari sekolah ini? Dan inilah bagian terbaiknya. Sekolah ini membuka pintunya lebar-lebar untuk siapa saja. Mau kamu anak muda di desa, siswa SMK, mahasiswa, atau bahkan petani senior yang mau naik kelas, semuanya boleh gabung. Ini bukan klub eksklusif, tapi sebuah gerakan bersama. Kutipan dari proposal proyek ini sepertinya merangkum semuanya dengan sempurna. Menciptakan generasi yang inovatif dan produktif, sebuah model untuk masa depan pertanian. Ini bukan cuma soal menanam melon, tapi soal menanam harapan dan masa depan. Jadi, setelah kita bedah semuanya, mulai dari masalahnya, solusinya, sampai rencana detailnya, pertanyaan besarnya kembali lagi ke kita semua. Mungkinkah model sekolah tani modern ini adalah jawaban yang selama ini kita cari? Apakah ini cetak biru yang bisa kita pakai untuk merevolusi pertanian di seluruh Indonesia? Menarik untuk kita pikirkan bersama.